Halo Sobat Solaris, kali ini tim Solaris baru saja menyelesaikan proyek instalasi pembangkit tenaga surya yang ada di Kota Tegal. Nah, pada kesempatan kali ini tim Solaris mendapatkan pemasangan yang menarik, yaitu berada di sebuah pinggir dari pantai, yang mana bangunan yang dipasang itu berada di lantai 4, teman-teman. Jadi sangat tinggi sekali, kemarin tim kami sangat kesulitan dalam melakukan instalasi panel surya yang ada di atas. Nah, untuk kapasitas dari pembangkit tenaga surya sendiri, yaitu kami menggunakan panel surya longi solar dengan kapasitas 605 watt peak dengan banyaknya ada 8 buah panel ya. Jadi jika di total ada kurang lebih sekitar 4.840 watt peak, dan untuk sistemnya kami menggunakan inverter kilowatt dengan kapasitas 6.000. Kenapa kami menggunakan 6.000? Karena ada kemungkinan akan dilakukan penambahan PV pada masa yang akan datang, sehingga kami melakukan pemberian spare yang lumayan ya, sehingga nantinya ketika akan ditambahkan panel kami tidak perlu menggantikan inverternya, hanya cukup nanti nambah panel suryanya saja. Kemudian untuk sistem baterainya, kami menggunakan baterai dengan jenis lithium ferrite phosphate ya, dengan merek Birubat. Kapasitasnya adalah 4,8 kWh, hanya satu biji aja. Kemungkinan kedepannya nanti akan ditambah menjadi 2 baterai begitu. Nah, untuk baterai jenis yang seperti ini bisa awet kurang lebih hingga 15 tahun. Kemudian untuk sistem kelistrikannya kami pasang menggunakan metode ATS ya, sehingga nantinya untuk sistem kelistrikan itu akan terpisah secara utuh dengan sistem yang ada di PLN. Sehingga pada saat kondisinya terik matahari dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, seluruh sistem kelistrikan yang ada di rumah ini akan di-backup menggunakan PLTS. Kemudian di luar dari jam itu, pada saat mataharinya kurang, barulah akan menggunakan baterai hingga sampai baterainya habis. Kemudian setelah baterainya habis, barulah sistem akan ke switch menggunakan ATS ke sistem PLN yang ada di rumah. Sehingga nantinya dapat menghemat tagihan listrik yang ada di rumah ini hingga kurang lebih di atas dari 40%. Begitu. Nah, berikut adalah beberapa sistem kelistrikannya. Ini adalah combiner box kami. Ada beberapa pengaman, yaitu ada SPD, ada MCB DC untuk panel surya string 1, ada SPD 2 dan juga MCB 2 untuk string kedua, dan juga untuk MCB pengaman untuk output PLTS. Nah, ini ada beberapa indikator-indikator yang ada di dalam inverter ya. Ada indikator panel surya 1, panel surya 2, ini artinya semua panel surya itu digunakan. Kemudian ini ada indikator baterai, kondisinya hampir penuh ya. Ini ada gambar inverter dan ini gambar beban. Nah, kalau sekilas dari pembacaan dayanya itu terbaca sekitar 14,7% beban ya, dan naik turun. Ini karena ada komponen motor yang baru dinyalakan, dan secara bebannya sendiri 600 1,2 9 kW 700 watt 1,1 kW, naik turun terus karena ada gerinda yang baru dinyalakan gitu. Dan kondisi panas suryanya ini pada pukul 3 sore ya, ini panas suryanya baru menghasilkan 418 dan terus naik. Nah, ini sebenarnya tidak bergantung dengan ini ya, banyak sedikitnya panel surya untuk jam segini, itu sebenarnya bisa lebih dari yang terbaca di sini. Ini saja ini mengikuti dari beban yang digunakan. Jadi jika bebannya tinggi, panas suryanya juga akan menghasilkan lebih banyak dari wattnya, dan dia akan terserap lebih banyak karena kondisi baterainya itu sudah 99%. Jadi panas surya itu hanya terbaca wattnya tinggi, pada saat bebannya itu juga tinggi, mereka akan berbanding lurus begitu. Seharusnya pada pukul 3 sore ini bisa menghasilkan setidaknya masih di atas 1000 watt ya untuk kapasitas panel 4800 gitu. Namun demikian untuk kapasitas beban yang digunakan masih di bawah dari 1000 watt, jadi penghasilan dari panas suryanya juga agak terlalu banyak gitu. Nah, satu lagi yang menarik dari proyek ini, kami melengkapi sistem ini dengan WiFi monitoring system ya, yang mana ini nantinya dapat mengirimkan data secara real time tentang berapa banyak sih pembangkit listrik yang dilakukan dalam satu hari, dalam satu satuan waktu, kemudian berapa banyak dalam satu hari begitu, kemudian bebannya berapa, kemudian kapasitas baterainya berapa, dan juga status charge-nya seperti apa. Semuanya dapat terkirim lengkap di dalam HP melalui platform monitoring system ya. Jadi nampak seperti ini. Ini ada penghasilan PV-nya berapa, dari gridnya tidak dimasukkan ya, kemudian status baterainya berapa, dan beban yang digunakan itu berapa. Gitu. Ada banyak sekali fitur-fitur yang didapatkan di sini, sehingga sangat lengkap, sehingga dari pengguna itu dapat
memantau sistem pembangkit listrik tenaga surya mereka secara real time dari HP mereka. Oke, sekian teman-teman Solaris. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di proyek Solaris berikutnya.